Rasulullah, maka laksanakan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Anak-anak sekalian, dari level 1 hingga level 6 yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan dan senantiasa Ustadz rindukan. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, atas kasih sayang-Nya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan saum di bulan suci Ramadan ini di pekan yang masuk pekan yang ketiga, insya Allah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan perlindungan terbaik untuk kalian semuanya, untuk kita semuanya. Kemudian diberikan keberlimpahan sehat dan hidup kita senantiasa mendapat predikat sebagai hidup yang barokah, insya Allah. Amin. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan siang ini Ustadz ingin bercerita di beberapa medsos, kemudian di beberapa media informasi lainnya, termasuk ada beberapa juga dari kalian yang menyampaikan bahwasanya Ustadz, kita sudah sangat rindu dengan sekolah. Ustadz, kita sudah sangat rindu dengan Ustadz dan Ustadzah. Bahkan di yang lain, di beberapa anak yang lain menyampaikan, atau orang tua atau wali murid di sekolah lain menyampaikan bahwasanya mereka terjadi kebosanan. Mudah-mudahan kalian semuanya di rumah, anak SDIT, Nurul Huda, tidak ada yang merasa bosan. Karena apa? Hari ini Ustadz akan sampaikan 3 kiat bagaimana kita menghadapi wabah ini, tapi kita senantiasa semangat dalam beramal soleh, senantiasa semangat dalam belajar. Salah satunya sebagaimana apa yang Ustaz sudah sampaikan di penyampaian SHR ataupun sapaan harian Ramadan yang pertama, yaitu terkait dengan cinta. Masya Allah, cinta. Ketika kita sudah cinta, jadi ketika kita malas belajar, berarti menunjukkan kita belum cinta dengan pembelajaran, belum cinta dengan pelajaran, belum cinta dengan ilmu. Tetapi kalau kita sudah cinta dengan ilmu, insya Allah kita tidak akan malas. Jadi anak-anak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua, SHR yang kedua, Ustadz juga menyampaikan betapa perjuangan yang sangat luar biasa oleh orang tua kalian. Maka kalian kira-kira benar-benar cinta atau tidak? Kalian diuji. Cinta kalian, cinta yang tulus pada orang tua kalian dengan mereka susah payah, maka cinta kalian tulus dengan orang tua apa tidak? Sudah punya cinta dengan orang tua apa tidak? Saya kasih tahu anak-anak sekalian, kalian adalah harta terbaik yang dimiliki oleh orang tua kalian. Dan harta ini bisa menjadi harta yang Masya Allah, menjadi harta yang qurrata a'yun, ataupun juga bisa menjadi siksa bagi orang tua kalian. Sehingga lepaskanlah beban, jangan sampai kalian nanti di akhirat menuntut orang tua kalian. Orang tua kalian senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, sehingga nanti di akhirat kelak mereka akan terhindar dari tuntutan kalian. Kemudian yang kedua adalah setelah cinta, maka muncul itu apa? Yang kedua, biar kita tidak bosan, biar kita tetap semangat, maka yang kedua adalah luaskan tujuan. Jadi tujuan kita harus diluaskan. Tadi Ustaz sudah menyebutkan bagaimana orang tua kalian senantiasa mendoakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana kalian itu menjadi qurrata a'yun. Jangan hanya di dunia, tapi di akhirat kelak juga sama, yaitu menjadi qurrata a'yun. Mereka sudah susah payah orang tua kalian, jangan sampai di dunia mereka melihat kalian tidak sesuai dengan harapan mereka. Kemudian nanti di akhirat justru kalian juga akan menuntut mereka karena kalian tidak menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka yang kedua kalian harus laksanakan, yaitu luaskan tujuan kalian. Dan jangan sampai ketika kalian melaksanakan amal soleh, melaksanakan ibadah, ketika kalian belajar di rumah, kalian mengasumsi ataupun berpikir
Ya, bahwasanya belajar kalian, ibadah kalian adalah beban kalian. Coba perhatikan, setiap manusia ketika membawa beban, pasti itu ada batasnya. Coba kalian bawa air, isinya 10 liter. Kuat apa tidak? Yang level 6 kuat. Yang level 1 belum tentu kuat. Ditambah lagi 20 liter, 30 liter, bahkan sampai 100 liter. Kira-kira kuat apa tidak? Karena ketika orang membawa beban, pasti ada batasnya. Untuk itu, lepaskan beban. Jangan sampai ada beban. Caranya bagaimana? Luaskan tujuan. Yaitu apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Insya Allah kita akan memanen baik di dunia maupun di akhirat. Terutama adalah kita berbakti pada orang tua, bagaimana orang tua nanti tidak dituntut oleh kalian di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalian nanti untuk tidak bosan, maka yang ketiga adalah doa. Di bulan Ramadan ini banyak sekali waktu-waktu mustajab yang bisa kalian gunakan untuk berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk diberikan hikmah. Allahumma alimnal hikmah. Bagaimana kalian diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Kalian akan senantiasa dibimbing. Pikiran kalian akan senantiasa diarahkan untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa beramal soleh. Kemudian harian kalian juga mampu membedakan, oh ini hal yang tidak baik, oh ini hal yang baik. Nanti kalian akan mampu memilih dengan Allah mengkaruniakan kalian hikmah. Insya Allah kalian mampu memilih mana yang tepat, mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas. Mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang pantas untuk dilakukan kalian, mana yang harus kalian tinggalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah mintalah doa pada orang tua kalian. Jangan bosan. Kalian harus bagaimana dekat dengan orang tua kalian. Ketika orang tua kalian letih, coba kalian pijiti, tanya, kemudian juga minta doanya. Agar apa? Kalian mendapat hikmah, mendapat perlindungan, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengarah pada jalan yang benar, mengarah pada jalan kebaikan insyaallah. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kalian di rumah ada Zam-Zam, ketika kalian minum air Zam-Zam, maka gunakan air Zam-Zam itu jangan sampai hanya minum saja, tetapi ketika sudah minum air Zam-Zam, maka setelah itu kalian berdoa, memohon pada Allah. Sebagaimana apa? Sebagaimana yang dilakukan para ulama, para salafus soleh. Mereka ketika setelah minum air Zam-Zam, mereka kemudian berdoa. Ini juga pernah dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau juga ketika minum air Zam-Zam, kemudian beliau berdoa. Apa doa beliau? Yang pertama, ketika beliau minum air Zam-Zam, doa yang beliau panjatkan yang pertama adalah bagaimana beliau minta untuk dijadikan ulama ataupun orang yang ahlul ilmi, orang yang banyak ilmu. Kemudian doa yang kedua adalah apa? Beliau minta adalah ahli panah. Ahli panah. Orang yang pandai memanah. Kemudian yang ketiga adalah setelah minum air Zam-Zam, beliau berdoa untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian? Ketika minum air Zam-Zam, sudah pernah minum air Zam-Zam? Nah, kalau belum, kalau ada rezeki, kalian bisa membeli ataupun ketika mendapat hadiah, maka setelah minum kalian berdoa dengan doa-doa terbaik. Ya. Bagaimana seorang ulama Imam Syafi'i, beliau doa yang pertama dikabulkan. Beliau menjadi seorang ulama, banyak ilmu yang beliau kuasai. Kemudian yang kedua adalah beliau termasuk ahli panah. Ketika 10 anak panah yang dilesatkan, 9 tepat sasaran. Masya Allah, subhanallah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah beliau berdoa untuk dimasukkan ke surganya Allah. Anak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, Ustadz mengingatkan karena ini sudah masuk pertengahan bulan Ramadan, jangan sampai kalian kendor semangatnya dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Kalau kalian malas, maka yang pertama cek dulu. Kalian sudah cinta belum pada perbuatan kalian? Kalian sudah cinta belum pada apa yang kalian lakukan? Kemudian yang kedua, luaskan niat. Jangan sampai ada beban, tapi luaskan niat, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, berbakti pada kedua orang tua karena kalian saking cintanya pada Allah, karena kalian saking cintanya pada Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah
berdoa, perbanyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah doa diberikan hikmah. Mintalah doa untuk didoakan oleh orang tua kalian. Berdoalah di waktu-waktu mustajab dan diingat ketika kalian diberi kesempatan untuk minum air zam-zam, maka gunakan kesempatan itu untuk berdoa dan insya Allah mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kalian doakan. Sekian, tetap semangat dalam belajar. SDIT Nurul Huda rendah hati, belajar rendah hati dan yakin bisa. Jangan sampai kendor semangatnya dalam untuk belajar dan jangan sampai kendor semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz akhir, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.